Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan sama-sama melakukan tryout terkait tentang persiapan seleksi P3K dosen, terkhusus dalam materi Tridharma Perguruan Tinggi pada bagian pengajaran. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru berkunjung, silakan untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Oke? Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nomor satu, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning adalah pembelajaran yang apakah A. Dosen sebagai pusat pembelajaran, B. Mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, C. Dosen dan mahasiswa sebagai mitra belajar, atau KD. Dosen dan mahasiswa sebagai dua pihak yang saling bertentangan. Oke, silakan dijawab apakah A, B, C, ataukah D. Sudah? Oke, sekarang kita jawab. Jadi pada soal nomor satu ini kita diberikan kata kunci terkait tentang student-centered learning atau suatu pembelajaran yang memusatkan pada aktivitas siswa atau mahasiswa. Oleh karena itu, secara lebih umum, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini, mahasiswa menjadi subjek pembelajaran, sedangkan dosen itu menjadi fasilitator atau pengarah. Berdasarkan penjelasan ini, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor satu, yakni opsi pada bagian B, yakni mahasiswa sebagai bagian dari pusat pembelajaran. Kita masuk ke soal yang kedua. Salah satu prinsip pembelajaran yang efektif adalah apakah A. Menyenangkan, B. Menantang, C. Efektif, ataukah D. Efisien. Oke, silakan jawab apakah opsinya A, B, C, ataukah D. Sudah? Oke. Jadi, suatu pembelajaran dikatakan efektif itu apabila pembelajaran itu dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal tersebut, maka segala terkait tentang proses pembelajaran haruslah memenuhi beberapa prinsip. Nah, salah satunya itu adalah menyenangkan, sehingga nantinya pembelajaran yang menyenangkan akan membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Oleh karenanya, opsi yang tepat untuk soal nomor 2 yakni opsi pada bagian menyenangkan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Metode pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Apakah A. Ceramah, B. Diskusi, C. Demonstrasi, ataukah D. Praktikum? Silakan dijawab. A, B, C, ataukah D? Sudah? Oke. Jadi pada soal nomor 3 ini kita diberikan kata kunci adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Oleh karenanya, keterampilan berpikir kritis itu dapat kita kembangkan dengan berbagai metode pembelajaran. Nah, salah satunya adalah metode diskusi. Kenapa? Karena dengan menerapkan metode diskusi ini, itu memungkinkan mahasiswa atau peserta didik untuk bertukar pikiran dan saling mengemukakan pendapat. Nah, nanti tanpa disadari, mereka itu akan terlatih untuk melakukan proses berpikir kritis dari proses diskusi dan menyelesaikan masalah dari hasil diskusi mereka. Oleh karenanya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yakni opsi pada bagian B. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Proses penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dan bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran disebut A. Formatif, B. Sumatif, C. Otentik, atau KD penilaian diri. Silakan A, B, C, atau KD. Sudah? Oke. Jadi soal nomor 4 ini dia menekankan tentang
proses penilaian. Oke, terus untuk topik kita atau nomor 4 ini, maka penilaian formatif merupakan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun tujuan dari penilaian formatif ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Oleh karenanya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yakni opsi pada bagian A, formatif. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Asesmen merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa fungsi dari asesmen kecuali A. Mengetahui kemajuan belajar mahasiswa. B. Menentukan kelulusan mahasiswa. C. Memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Atau K. D. Meningkatkan motivasi belajar. Silakan dipilih apakah opsi A, B, C, atau K, D. Sudah? Oke. Jadi soal nomor 5 ini jelas ya, kata kuncinya itu adalah asesmen atau penilaian. Adapun untuk fungsi asesmen itu adalah untuk mengetahui kemajuan belajar, memberikan umpan balik, dan meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan untuk menentukan kelulusan itu bukanlah bagian dari asesmen. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 yakni opsi pada bagian B. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah apakah keluarga, kampus, sosial, ataukah D, semuanya benar? Silakan dijawab. Baik, perkembangan kognitif siswa atau peserta didik ataupun mahasiswa itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lingkungan sekolah, ataupun lingkungan sosial. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini yakni opsi pada bagian D. Semuanya benar, yakni keluarga, kampus, maupun lingkungan sosial. Oke, kalau begitu sekian target tentang tryout mengenai soal-soal pembahasan seleksi P3K terkhusus pada bagian Tridharma perguruan tinggi pada bagian pengajaran. Insya Allah jika kalian suka akan konten-konten seperti ini silakan tulis komentar kalian di bagian komentar saya dan kita akan kembali drilling-drilling soal terkait tentang seleksi tes dari P3K ataupun CPNS. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.